Di Bapak Ibu mohon sediakan roti tawar dipotong kecil-kecil di rumahnya masing-masing dan sirup anggur yang secukupnya. Untuk jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya sudah saya kirimkan perjamuan kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua sehat, amin. Masih ada uang? Bila saya tanya masih ada uang, jawabnya ada aja berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Kita ulang. Masih ada uang? Ada aja berkat Tuhan. Haleluya, diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Mama Cia di Palangkaraya. Selamat hari Minggu. Shalom Bung Masmur di Palangkaraya. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kita menunggu beberapa menit ke depan ya, supaya semua jemaah dan pengerja dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak yang berteman di Facebook bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kenapa? Salam itu Anita Silitonga di Siantar. Haleluya, Siantar. Hah? Teresia. Shalom Teresia. Bapak Ibu nanti yang mau didoakan, pokok-pokok doanya bisa tulis di komentar ya. Nanti selesai doa berkat, pada saat sapa-sapa saya akan doakan. Kalau Bapak Ibu ada yang butuh didoakan, tolong tulis di kolom komentar. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Salam Farul. Apa kabar Farul? Di Depok si Farul. Yuk, kita mulai yuk. Jam 10 lewat 4 menit. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Nanti yang lain boleh menyusul. Siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online Gereja GB Moria, mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan juga akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Percayalah, setiap berkat yang terbaik, mujizat yang terbaik, pasti Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Dan kita tidak hanya menerima berkat yang berlimpah-limpah, tapi juga kita punya kerinduan dan melakukan menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah online Gereja GB Moria hari Minggu 29 November 2020. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online hari ini maupun nanti yang mengikuti pada saat offline. Saya percaya berkat yang sama menyertai kita semua. Haleluya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur di minggu terakhir di bulan November, 29 November 2020, kalau kami boleh ada sebagaimana ada semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan hidupnya jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai gembala sidang Gereja GB Moria, hamba berdoa agar siapapun setiap nama yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali, minta ampun kepada Tuhan, hiduplah dalam pertobatan, hidupnya pasti akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati, dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bersyukurlah buat kebaikannya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Sama-sama menaikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama lebih sungguh kembali katakan dari awal pujian ini. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami sembah Kau. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Yesus di hidup kami. Haleluya Yesus, Kau segalanya Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan Yesus, kami sembahkan Immanuel. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, angkat hatimu, bersyukurlah buat kasih-Nya, bersyukurlah buat kesetiaannya. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Tiada Allah sepertimu Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Yesus. Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau sertai kami, Kau sertai kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, Bapak Ibu dimanapun saudara berdiri pada saat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, arahkan ke sorga. Bersyukurlah buat kebaikannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. GB Moria, mari angkat suaramu sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Allah yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa berkat Tuhan menyertai setiap kita biji mata Allah. Amin. Bagaimana tadi malam tidurnya Bapak Ibu? Nyenyak? Saya percaya nyenyak. Amin. Ya, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan dalam hidup kita, tetapi bila sudah waktunya malam jam 11 kita harus tidur. Kita percaya ketika kita tidur Tuhan memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagi orang percaya, bagi warga sorga, bagi Bapak Ibu dan saya yang menyembah dan percaya kepada Kristus, bagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, bukanlah perkara bagaimana matinya. Bukanlah perkara bagaimana matinya. Ada anak Tuhan mati caranya naik pesawat, pesawatnya nyungsep Bapak Ibu. Iya kan? Ada anak Tuhan mati setelah tidur nggak bangun lagi. Ya kan, macam-macam matinya. Ada yang kecelakaan, mohon maaf. Dan hari-hari ini yang terakhir berita yang sangat membuat kita prihatin, di mana ada satu keluarga hamba Tuhan dari salah satu gereja Bala Keselamatan dibuka perintisan di pos PI mereka di Sigi, daerah Sulawesi sana. Seperti kita ketahui bersama, satu keluarga ini mengalami hal yang tidak enak Bapak Ibu. Ya kan? Ya, kepala dipenggal, kemudian dibakar. Nah, ini namanya itu yang roh martir Bapak Ibu. Jadi roh martir itu bukan orang yang hidup. Roh martir itu ada kepada orang yang mati dalam Tuhan, saudara. Mati mempertahankan iman, itu punya roh martir, saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi mati karena mempertahankan iman, karena pelayanan kepada Tuhan Yesus, membela Injil. Nah, tetapi harus mengalami hal yang seperti demikian. Dan itu orangnya macam-macam, orang matinya itu, makanya bagi orang percaya itu bukan perkara bagaimana matinya Bapak Ibu, tetapi kemana setelah mati. Karena ada kehidupan di balik kematian, saudara. Setelah kematian ada kehidupan. Ada dua tempatnya. Hidup kekal di sorga bersama Kristus, atau hidup kekal di neraka bersama iblis. Kalau kita mati dalam Kristus, ketika saudara dan saya kelak waktunya tiba, kita mati dalam Kristus, tempatnya di sorga. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih saya perhatikan ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan sangat semangat mempersiapkan hari tuanya. Investasi di tanah, investasi di emas, investasi di saham, investasi di reksadana. Ya kan, bayar mahal-mahal ke fitness, ya kan, baru bayar lagi mahal-mahal ke dokter ahli gizi, bayar mahal-mahal lagi untuk harus sedot lemak. Sebenarnya nggak salah sih Bapak Ibu, tetapi sudahkah kita mempersiapkan kematian kita masing-masing? Karena kematian itu pasti, saudara. Sama-sama katakan kematian itu pasti. Amin. Dalam hidup ini kan ada kelahiran dan ada kematian. Ada pertemuan, ada perpisahan.
Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan kematian kita masing-masing? Sudahkah kita mempersiapkan kematian kita masing-masing? Atau kita hanya sibuk memikiri kampung tengah kita? Atau kok kita hanya sibuk memikirkan bagaimana masa pensiun saya enak, Pak Gembala? Sudahkah kita mempersiapkan kematian kita masing-masing? Tema khotbah hari ini adalah mempersiapkan kematian. Sama-sama katakan mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian. Iya, hari Selasa ya Grandi meninggal ya. Hari Selasa dini hari itu pengerja kami meninggal dunia, Bapak Ibu. Salah satu pengerja kami meninggal dunia. Dan di hari yang sama juga, dini hari itu juga koordinator Banjarmasin juga meninggal, saudara. Om Ilham, saya kenal baik sama Om Ilham ya. Sama keluarganya, sama si Mami juga saya kenal baik. Dan mereka bukan keluarga yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Mereka keluarga yang cukup berada. Gitu. Orang yang berhasil. Gitu kan. Jadi, tetapi mereka tuh mati dalam Kristus. Sekalipun mereka punya harta yang banyak, sekalipun mereka punya jabatan yang hebat, tetapi mereka mati dalam Kristus. Maka genaplah Alkitab katakan di Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus, mati dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mati dalam Tuhan, malaikat yang kudus yang menjemput kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan mempersiapkan kematian. Jadi orang percaya, anak Tuhan tidak salah untuk deposito, untuk investasi emas kah, reksadana kah, tanah kah, properti kah, nggak salah. Ya kan, nggak salah. Tetapi saya harus ingatkan kembali, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, sebagai hamba Allah, saya ingatkan kita semua, baik jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, maupun Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Itona Burju dimanapun menyaksikan khotbah ini. Ayo, mempersiapkan kematian kita masing-masing. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya, nih perhatikan nih, buat opa, oma, opung yang sudah berusia 70 sampai 80 tahun, kebanggaannya ini kata Alkitab, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sukar itu artinya begini, kemana-mana tuh agak jaga makanan. Ya kan, ikut acara ini, saya nggak bisa makan, bawa bekal sendiri dari rumah, begitu. Kalau nggak, agak sukar hidupnya. Nggak bisa lagi seperti di masa-masa mudanya, betul? Karena faktor U, sama-sama katakan faktor U. Umur nggak bisa dibohongi, opa, oma, iya kan? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita hitung hari-hari kita ini. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu kapan dia mati. Betul? Betul? Nggak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu kapan dia mati. Tetapi saudara dan saya percayalah, sedang antri mati. Muda nggak jaminan duluan mati. Karena mohon maaf, ada banyak sekarang orang-orang yang berumur, mohon maaf, di atas 70, 80, belum meninggal, saudara. Iya kan? Jadi jangan bangga, ntar aja lah. Tunggu dah usia pensiun 60, gue baru bertobat. Kawan, mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Usia 40 meninggal, 30 meninggal, 20 meninggal. Nggak jaminan kau muda, kau merasa kau masih panjang, udah ntar aja lah, sekarang mah duniawi aja dulu. Ntar aja usia 60 baru bertobat. Dengar baik, kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak ada yang tahu. Iya kan, kau boleh rajin fitness, kau boleh rajin olahraga, kau boleh rajin banyak minum multivitamin. Kalau kau waktunya mati kawan. Kalau udah waktunya mati. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini mempersiapkan kematian. Amin. Ikuti kata-kata saya. Kematian tidak melihat usia muda atau usia tua. Amin. Iya, kalau sudah waktunya mati harus mati. Minimal 3 langkah mempersiapkan kematian.
minimal 3 langkah mempersiapkan kematian. Ketika saya renungkan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Untuk bisa memiliki hati yang bijaksana, Bapak Ibu, mau nggak mau, suka nggak suka, langkah yang pertama mempersiapkan kematian, kita harus senantiasa melekat kepada firman Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Mempersiapkan kematian yang pertama, harus senantiasa melekat kepada firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya. Salah satu alasan penting Bapak, Ibu, dan saya senantiasa melekat kepada firman Kristus adalah karena iman itu dibangun di atas firman Kristus dan keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Ikuti kata-kata saya, firman Kristus mengajarkan saya keselamatan di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Mamito boleh bantu baca? Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 14 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Sekali lagi. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Saudara kasih Tuhan, kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, saudara kasih Tuhan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi keselamatan hanya dalam nama Yesus. Saya ulangi, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi Yesus yang berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tuh nggak melekat kepada firman Kristus? Sebagai gembala sidang gereja GB Moria, sebagai hamba, saya berdoa, Bapak Ibu, ayolah, teruslah melekat kepada firman Kristus. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, teruslah melekat kepada firman Kristus. Gembalamu ini gak bisa menyelamatkan saudara. Iya kan? Pendetamu gak bisa menyelamatkan saudara. Dengar baik, ini yang benar. Darah gembala, darah pendeta gak berlaku di sorga. Hanya darah Yesus yang berlaku di sorga. Saya ulangi, darah gembala, bahkan nyawa gembala gak bisa menyelamatkan manusia yang lain. Gak bisa menyelamatkan jemaat. Yang bisa menyelamatkan jemaat hanya Kristus. Hanya Kristus. Jadi Bapak Ibu, tugasku selalu mengingatkan. Tugasku selalu mengingatkan. Tidak ada yang bisa, hanya darah Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Baca Alkitab saudara. Tidak ada yang lain. Hanya darah Yesus. Jadi gembala itu gak bisa menyelamatkan jemaat. Gak bisa. Siapa yang ngajar begitu? Gak bisa begitu. Baca Alkitab saudara. Hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Makanya tugasku selalu mengingatkan. Ayo baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, muda gak jaminan ke umur panjang saudara. Gak jaminan. Kalau udah waktunya mati. Tapi doaku bukan perkara bagaimana kita mati. Tapi ketika waktunya tiba kita mati dalam Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Ketika waktuku tiba, aku mati dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa melekat kepada firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang berkata, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Teruslah percaya Kristus. Teruslah letakkan iman saudara kepada Kristus. Percayalah, kau dan aku mati masuk surga selama kau dan aku mati dalam Kristus. Amin. Ikuti kata-kata saya. Setelah kematian, ada kehidupan. Amin. Jadi sekali lagi, setelah kematian, ada kehidupan. Amin.
Ingatlah selalu ada dua kehidupannya. Mau hidup kekal di sorga bersama Kristus atau hidup kekal di neraka. Pilihan ada pada masing-masing. Tapi aku berdoa, kau dan aku berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Teruslah melangkah dengan iman bersama Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Langkah yang pertama mempersiapkan kematian adalah senantiasa melekat kepada firman Kristus. Yang kedua, senantiasa hidup benar. Sama-sama katakan senantiasa hidup benar. Setelah kita melekat kepada firman Kristus, Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita. Saya percaya anak Tuhan yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus pasti berjuang hidup benar. Amin. Pasti berjuang hidup benar. Mungkin seperti jemaat Palangkaraya jarang mengikuti seminar-seminar integritas. Nggak masalah om. Nggak masalah. Selama Bapak Ibu dan saya melekat kepada firman Kristus, Roh Kudus menuntun kita, kita rela dituntun oleh Roh Kudus, dimanapun Tuhan tempatkan kita, saya percaya kita berjuang hidup benar. Amin. Nggak kompromi dengan dosa. Nggak korupsi. Yang setuju katakan amin. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mamito boleh bantu baca? Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, orang tua yang hidup benar, Alkitab berkata, anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau Bapak Ibu menabur kebenaran dalam hidup saudara, hidup benar, dagang yang benar, kerja yang benar, jualan yang benar, pelayanan yang benar, Alkitab mencatat anak cucunya menjadi berkat. Bukan pendeta Kristonali yang ngomong, jangan sakit hati sama aku, jangan marah. Alkitab katakan demikian. Orang yang hidup benar, nggak hanya di mulut aja berkuar-kuar hidup benar, tapi ada buahnya, anak cucunya jadi berkat. Amin. Anak cucunya jadi berkat. Orang lain yang melihat, oh iya, jangan kita berkuar-kuar, kita yang paling ini, paling itu, paling ini, anak kacau-kacau, istri kemana, aduh minta ampun. Benar-benar lah kita hidup ini Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tahu kelemahan keluarga kita, nggak boleh kita banyak ngomong, ngecilin orang, ngina orang, merasa paling dipilih Tuhan, ngaku-ngaku. Bacalah Alkitab ini kembali. Saya mengajak kita semua, siapapun saudara lah. Ya kan? Siapapun saudara lah. Baca Alkitab baik-baik. Mazmur 37, 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak saya itu prajurit TNI Bapak Ibu. Gajinya 7, sama-sama katakan 7, tahu 7, 7 hari setelah gajian koma kita. Iya kan? Saya tahu rasanya jadi anak prajurit Bapak Ibu. Prajurit TNI Angkatan Darat. Saya lahir di rumah sakit tentara Pematang Siantar. Saya besar di asrama militer Yonif 122 Tombak Sakti Pematang Siantar. Saya besar di asrama militer Bapak Ibu. Saya tahu rasanya makan beras catu. Kalau dulu namanya beras catu. Kalau sekarang mungkin beras bulog ya. Itu besar-besar itu. Dan saya merasakan betul berkatnya bapak saya Bapak Ibu. Saya bisa rasakan. Bapak saya gajinya kecil, tapi bapak saya nggak mau korupsi, saudara. Ya kan, dan ya puji Tuhan lah. Saya bisa, bapak saya cuma lulusan SMA. Ya kan, anaknya saya bisa lulusan S2. Magister Teologi dari STT Betel Petamburan. Jadi saya rasakan betul berkatnya orang tua saya yang hidup benar Bapak Ibu. Saya bisa rasakan betul bagaimana kalau saya bisa ada sekarang seperti ini, Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan. Saya itu nggak mau dari kecil jadi pendeta Bapak Ibu. Kan saya udah pernah berkali-kali bilang di mimbar, saya nggak mau jadi pendeta. Pendeta itu nggak ada uangnya, diomongin orang, ya kan?
Gak punya uang. Saya pengen dulu jadi perwira polisi, Bapak Ibu, akpol. Teman saya kan memang gak jalan hidup lah jadi akpol. Saya gagalnya di Semarang waktu itu, di akpol Semarang, di Candi. Tahun 2001, ya saya di sana Bapak Ibu, tes dari Polda Sumut. Dari Polda Sumut lulus 2 kali tes kan, tingkat Panda sama tingkat pusat. Tingkat pusatnya di akpol Semarang. Ya kan akhirnya ya bukan nggak jalan hidup di sana Bapak Ibu. Jalan hidup jadi pendeta. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, bukan saya yang pilih-pilih jadi pendeta, bukan cita-cita juga. Lebih-lebih jadi gembala, ya ampun. Saya pikir ikut orang ya sudahlah, tahankan aja lah. Ya kan? Tetapi ya indah berkatnya kalau orang tua itu hidup benar, orang tua kita hidup benar itu indah berkatnya Bapak Ibu. Begitu sudah kasih Tuhan. Jadi saya berdoa ini orang tua, mohon maaf, bukannya mau ngajarin om, tante, opa, jangan tersinggung, baca Alkitab baik-baik lah, ya kan, ya betul saya masih muda, ya kan, opa duluan lahir, ya kan? Tapi Alkitab katakan, opa, anak cucumu kalau mau diberkati, kau harus hidup benar. Kalaupun dulu pernah bikin salah, ayo selagi masih hidup, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, ya kan, jaga mulut. Jangan suka menghakimi orang, ngecilin orang, ayo bertobat. Siapapun saudara lah. Begitu. Supaya anak cucu saudara itu hidupnya benar. Jadi berkat gitu loh, bukan jadi batu sandungan. Tuh, begitu Bapak Ibu ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, orang percaya yang hidup benar, anak Tuhan yang melangkah dengan iman yang hidup benar, punya hikmat, tidak hanya menyimpan harta di bumi, tapi juga menyimpan harta di sorga. Yang percaya katakan amin. Mamito boleh bantu baca Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Janganlah mengumpulkan harta di bumi, kata Alkitab. Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus tahu betul sifat-sifat manusia, bahwa di mana hartanya berada, di situ hatinya. Itu sebabnya Tuhan mau engkau dan aku tidak duniawi otaknya, saudara. Tidak duniawi pikirannya. Ya kan? Jadi bagaimana caranya Pak Gembala mengumpulkan harta di sorga? Ya saudara lihatlah. Mana temanmu yang kekurangan, kau tolong. Mana gereja-gereja yang sedang merintis di kampung-kampung, di daerah-daerah, desa-desa, kau tolong. Ya kan, apa gunanya kau nonton Facebook, kau lihat Facebook. Kan di Facebook sekarang kan banyak kau lihat gereja-gereja yang merintis di daerah-daerah, di kampung-kampung. Ya kau tolonglah. Ya kan, jangan saudara itu sibuk aja ngumpulin harta di bumi. Mati pun gak dibawa, saudara. Lihat itu. Koordinator Banjarmasin meninggal, harta gak dibawa. Pengerja kami meninggal, harta gak dibawa. Semuanya tinggal. Iya kan, semuanya tinggal. Saudara ini mau cari apa? Makanya saya bilang hidup ini, aduh minta ampun. Kan ada banyak orang, saudara yang kasih Tuhan, hanya gara-gara uang, berbuat jahat. Itu sebabnya Alkitab katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang.
korupsi, jegal orang, fitnah orang, mutarbalikan fakta. Duh, minta ampun. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus mau hatimu, hatiku ada di sorga, bukan di bumi. Yang percaya katakan amin. Iya. Kelihatannya orang kalau udah suka memberi, kalau untuk ke gereja sekedar. Tapi untuk ini dunia, wah jor-joran. Wajib nih. Iya kan, per bulan ntar aja lah itu, nggak usah lah. Belakangan aja, iya kan. Kelihatan kok. Manusia itu maunya enaknya doang, Bapak Ibu. Yang sudah enak, udah senang, sisa kasih Tuhan. Kelihatan. Saya perhatikan ya. Waktu saya masuk seminari Bethel tahun 2011, saya perhatikan nih. Semoga sekarang udah bertobat orang tua di kampung-kampung juga ya. Atau saudara juga yang nyaksikan khotbah ini, saudara bertobatlah. Bertobatnya di mana Pak Gembala? Begini. 2011 bulan September, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, 2011 yang lalu, kurang lebih 9 tahun yang lalu. Sekarang 2020. Saya diizinkan Tuhan boleh lulus wawancara dan tes tertulis untuk mengikuti pendidikan Magister Teologi, Prodi Kependetaan Teologi di STT Bethel di Petamburan. Saya lihat ada banyak anak-anak S1 yang mahasiswa dari daerah-daerah. Mohon maaf ya, bandel-bandel. Saya tanya gini, adik sini kamu. Oh gitu. Dari Papua satu ini. Karena kalau di Petamburan itu, mahasiswa itu dibagi jadwalnya untuk nyapu, ngepel seluruh lantai, bahkan kamar mandi. Ini satu yang bandel ini saya pikirin. Sini, adik sini. Kamu kenapa bandel sekali? Gitu. Iya. Papa mama saya kirim saya sini supaya saya bisa jadi orang yang baik. Coba itu. Karena anaknya yang bandel disuruh masuk sekolah pendeta. Harapannya ketika masuk sekolah pendeta bisa jadi orang yang baik. Coba. Kasih yang sisa sama Tuhan kan? Iya kan? Yang pintar, yang ganteng, yang cantik. Mana kasih suruh sekolah pendeta? Cari sekolah dokter, hukum, ekonomi, apa lagi? Insinyur, pilot. Yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, yang pintar-pintar. Coba yang pintar-pintar kasih sekali masuk sekolah pendeta. Aduh sayang, anak saya nanti masa depannya mau jadi apa? Coba itu. Yang kacau-kacau suruh masuk sekolah pendeta. Aduh minta ampun. Saya berdoa jangan begitu lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kasih yang terbaik lah buat Tuhan. Amin. Kasih anakmu yang pintar, yang cantik, yang ganteng untuk sekolah pendeta. Begitu. Jangan udah kacau-kacau. Yang narkoba kau suruh masuk seminari. Aduh minta ampun. Gak boleh begitu. Makanya udah kelihatan lah. Kelihatan. Makanya saya berdoa ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua tuh untuk selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitung-hitung sama Tuhan. Kalah telak kita. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau memberi itu jangan pernah. Kalau beri doa dulu. Nih saya ngajar yang benar nih. Kalau saudara mau persembahan. Kalau mau ria sih persembahan cukup dengan doa ya. Nanti kelak lah kapan lah. Tahun depan baru ada. Saudara mau inilah. Nomor rekeningnya diposting tahun depan ya. Yalah saudara bisa nikmati THR ya. Bulan Desember kan THR tuh. Sekalipun cuma 50% ya saudara nikmatilah. Ya saya gembala yang nggak tega Bapak Ibu. Saudara kan juga udah berkorban banyak kan beberapa bulan yang lalu. 4 bulan nggak kerja, 6 bulan nggak kerja. Gitu sekarang ada baru masuk kerja sebulan 2 bulan. Nggak tahu dapat THR nggak ya? Kalau belum dapat ya. Belum dapat kali ya. Kalau 3 bulan kerja kan belum dapat kan. Ya udahlah saudara terimalah. Sukacita nanti tahun depan lah ya. Nah nih. Kalau saudara mau kasih persembahan yang benar nih. Saya ngajar yang benar nih. Saudara kalau sebelum ngasih persembahan doa dulu. Tanya sama Tuhan. Doa dulu, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau berikan persembahan. Berapa saya kasih? Saudara doa. Begitu, doa dulu. Nanti Roh Kudus yang gerakan hati saudara. Amin. Jangan asal-asal. Udah uangnya, udah kumel-kumel. Begitu. Janganlah saudara tuh, jangan kasih sisa sama Tuhan.
Amin Bapak Ibu, kasih yang terbaik lah. Terbaik itu bukan nominalnya besar ya, jangan salah ini. Ini kadang-kadang otak orang itu negatif terus. Harus positif lah, mulai sekarang tuh otaknya positif gitu. Kasih yang terbaik, begitu. Jangan uang udah kumel-kumel, bau lagi, aduh minta ampun. Kasihan Ibu Gembala dulu kalau itu uang persembahan. Duh, sampai kita pakai masker itu, maka di rumah ada masker tuh gara-gara apa gitu. Aduh, gimana begitu. Ada yang beberapa juga masih kan pada waktu itu ya adalah saudara ya. Pas waktu acara apa ya waktu itu, tamu undangan waktu itu kalau nggak salah. Begitu. Jadi ya saudara kasih yang terbaik lah buat Tuhan. Saya juga begitu, belajar kasih yang terbaik buat Tuhan, ya kan, kasih makanan yang terbaik buat jemaat yang datang. Kalau ibadah di gereja itu, di Moria itu dikasih makan Bapak Ibu. Selesai ibadah kasih makan. Jadi setelah dikasih makan, kita nggak kasih makan yang seadanya, kasih makan yang terbaik. Ya menunya sih nggak mewah-mewah banget, tapi saya dan Ibu Gembala selalu berusaha cari beras yang terbaik, potongan ayam yang besar, begitu. Biar orang, saya pikir sama Ibu Gembala kasih potongan ayam yang besar, cukup ambil satu, ternyata kurang juga, ambil dua, ya udahlah. Terus sayur yang terbaik, gitu ya, sayurnya sayur sawi, tapi yang nggak ada ulatnya, kita cari yang terbaik, begitu, sawi putih. Gitu. Jadi ya kita belajarlah untuk memberi yang terbaik. Begini, emang saudara mau dapat yang basi-basi? Kan gak ada yang mau. Ya kan, saudara nggak tega juga kan ngasih orang yang biasa-biasa. Kalau kita ngasih sama manusia aja nggak mau setengah-setengah, masa sama Tuhan kasih yang setengah-setengah? Kadang-kadang aduh, nggak habis pikir saya saudara, bener. Tapi saya berdoa lah jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya selalu beri yang terbaik. Amin. Tuhan perhitungkan semua. Jadi jangan letakkan hatimu di harta saudara. Yang Tuhan mau, ayo letakkan hatimu kepada firman Kristus. Amin? Amin. Iya. Letakkan hatimu pada firman Kristus. Jadi saudara olahraga bagus, diet bagus, makan makanan sehat bagus, investasi reksadana, saham, tanah, emas, dolar bagus. Tapi jangan lupa, ingatlah selalu, hatimu jangan taruh di uang saudara. Hatimu, imanmu jangan taruh di harta saudara. Tapi letakkanlah hatimu, imanmu kepada firman Kristus. Amin. Kalau saudara letakkan imanmu kepada firman Kristus, kau memberi itu nggak hitung-hitungan dan nggak ingat-ingat. Ya kan? Nih saya berdoa nih buat saudara, kan ada juga dari gereja-gereja jemaat-jemaat lain juga yang nonton ini. Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak lahir itu Naburju. Saya nggak tahu kau gerejanya di mana. Tapi aku mau ngasih tahu sedikit kepada saudara. Nih, kalau kau sudah memberi kepada gerejamu, jangan kau atur-atur pendeta saudara. Ya, jangan kau atur-atur. Apalagi mungkin kau ngasih per bulan paling besar, terus kau ngatur-ngatur pendetamu. Nggak boleh. Hargailah pendeta saudara. Karena dia itu panggilan jadi pendeta. Gak mudah jadi pendeta Bapak Ibu. Hargailah. Iya kan? Apalagi mungkin gereja saudara pendetanya makan gaji. Jangan saudara kecilkan. Gak boleh. Dosa. Amin. Hormati itu pendeta. Mungkin kau lebih pintar dari pendeta saudara. Tapi kan karena dia dipercaya Tuhan untuk jadi pendeta di gereja saudara. Hormatilah. Hormati sikit. Iya kan? Gak boleh saudara hina-hina. Ngatur-ngatur. Orang center kan bilang sikit. Sedikit. Ya kan? Begitu, hormati sedikit. Jangan saudara itu, aduh, ngatur sana ngatur sini, ngomongin nggak boleh. Hargailah, ya kan? Siapa yang mau? Nggak. Kalau saudara menjadi pendeta itu nggak mudah, Bapak Ibu. Lebih-lebih seperti saya merintis begini, boro-boro ngomong dapat gaji bulanan. Mana ada gaji bulanan? Malah kita korban buat pelayanan, saudara. Karena kan gereja Protestan dengan karismatik itu jauh berbeda. Begitu, berbeda, administrasinya berbeda, organisasinya juga ya unik-unik lah ya. Begitu. Kalau aliran Protestan kan rata-rata kan pendetanya dapat gaji dari gerejanya itu, dari jemaat. Amin. Nah, kalau kita kan enggak. Kita malam berkorban begitu, apalagi merintis begini. Amin.
Jadi saya minta tolong nih Bapak Ibu yang sudah memberi gitu. Saya udah ajar sama jemaat dan pengerja GBI Memori Jakarta Palangkaraya. Kalau saudara memberi persembahan, bukan saya yang balas, Tuhan yang balas. Ya kan, jangan saudara ngatur-ngatur, berisik gitu, nggak jelas. Ya kan, makanya saudara itu memberi bukan buat saya, memberi buat Tuhan. Gitu. Dan percayalah, apa yang kau tabur, apa yang kau berikan, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan balas ribuan kali ganda. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Minimal ada 3 langkah mempersiapkan kematian. Yang pertama, senantiasa melekat kepada firman Kristus. Yang kedua, senantiasa hidup benar. Yang ketiga, senantiasa jadi berkat. Sama-sama katakan senantiasa jadi berkat. Senantiasa jadi berkat. Amin. Begini Bapak Ibu, tujuan kita hidup ini harus menjadi saksi Kristus. Amin. Saksi Kristus bukan hanya banyaknya berkata-kata, tapi saksi Kristus kita harus banyak berbuat. Buah-buah Kristus itu ada pada kita. Amin. Salah satu buah Kristus adalah murah hati. Sama-sama katakan murah hati. Murah hati. Iya. Kasih Kristus itu murah hati. Namanya kasih, nggak pelit. Amin. Gitu. Jadi kita harus jadi berkat bagi siapapun. Nggak hanya teman satu gereja, nggak hanya pendeta satu gereja, tapi kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Wah, ini bukan gereja gua nih. Enggak lah, nggak usah lah aku bantu. Saudara lihat gitu orang kesusahan, saudara bukannya tolong. Kalau nyanyi, tak ngapa-ngapain saudara di gereja aku lihat. Paling merasa paling sorga itu miliknya sendiri. Aduh, minta ampun deh. Saudara ini, saya nggak mau bohongi jemaat loh ya. Ya kan, saya nggak mau bohongi jemaat, saya nggak mau menyenangi telinga jemaat. Gereja ini yang ini. Apalah saudara ini. Apalah gunanya saya ngomong gitu kalau saudara pelit. Iya kan, pelit sama saudaranya, pelit sama tetangganya. Minta ampun deh. Galatia 6 ayat 10. Mamita boleh bantu baca? Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih hidup Bapak Ibu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tuh, berbuat baik pada semua orang. Mau seiman kah, nggak seiman kah, sesuku kah, nggak beda suku kah. Ya, kita berbuat baik, tetapi terutama, perhatikan terutama, sama-sama katakan terutama. Kepada kawan-kawan kita seiman, bukan segereja. Heran. Ya kan saudara ini apa sih? Aduh, minta ampun. Seiman gitu loh, bukan segereja. Karena Kristus ke dunia bukan bawa nama merek gereja. Kristus ke dunia bawa kasih Bapa sorgawi. Jadilah kita berkat. Begitu. Aduh, saudara ini gimana sih? Ya kan, ayo tolonglah saudara lihat kesusahan. Oh iya tolong. Ya kan, saudara lihat ini, ini perlu dibantu. Tolonglah Bapak Ibu, di zaman-zaman susah seperti ini, udahlah. Berhentilah kita ngaku-ngaku paling hebat, paling ini. Udah mulai sekarang banyak berbuat aja lah. Kalau lihat ada yang susah, tolong. Ini tolong. Begitu. Di rumah duka hari Selasa siang, karena saya harus ke... Hari Selasa itu agak padat sekali waktu saya Bapak Ibu ya. Kegiatan saya Selasa kemarin itu, karena saya hari Selasa. Rabu dikubur kan Granny. Ya kan Rabu kan? 25 ya, 25 iya. Makanya Rabu pagi saya kan nggak bisa ibadah online yang biasa khotbah di dapur. Karena saya harus ikut acara pemakaman ya di Bogor si Granny. Nah, hari Selasa siang itu saya ke rumah duka untuk melayat Pak Ilham, Dokter Ilham itu ya, yang itu saya ketemu sama beberapa teman-teman saya gitu. Dan kita hidup ini sementara Bapak Ibu.
gitu. Saya tahu ada orang yang nggak suka sama saya sapa aja, saya ajak ngomong. Jadi kalau kita itu jadi berkat itu, ketemu sama orang yang jahatin kita, senyum kita ajak ngobrol. Kok ajak ngobrol? Orang yang nggak suka sama saya, orang yang jelek-jelek saya ajak ngobrol. Gimana kabar? Pelayanan gimana? Oh iya, di rumah aja sekarang. Oh punya usaha sekarang ya, kuliner kopi ya, iya ya. Kita ajak ngobrol, dianya nggak enak, tapi kita nggak usah nggak enak. Begitu, itu tetap jadi berkat. Jadi jadi berkat itu nggak sesusah yang saudara kira gitu, nggak sulit. Kita tahu ada orang yang jelekin kita, kita tahu ada orang yang fitnah kita tahu ada orang yang nggak suka sama kita. Kita dekatin, kita ajak ngomong, gitu. Kita harus jadi berkat. Amin Bapak Ibu, harus jadi berkat. Dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini jadi berkat. Gitu. Saya nggak buang muka. Ketemu orang yang jahatin saya nggak buang muka. Enggak. Saya sapa, saya ajak ngobrol, duduk sebelahnya. Tuh. Duduk sebelahan coba. Ya hidup ini apa sih? Saudara mau ngapain? Ya kayak ini. Semua itu orang itu kan buat saya sederhana Bapak Ibu. Kita hidup ini sementara di bumi. Kenapa kita harus jahat sama orang? Kalau kita berbuat baik sama orang jahatin kita itu urusannya kepada Tuhan. Urusan kita ya udah kita berbuat baik aja udah. Jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan senantiasa jadi berkat. Iya. Terutama teman-teman kita seiman. Bukan segereja loh ya, seiman. Jadi kalau ada yang ngomong, harus gereja kita. Baca Alkitab lagi Om. Ya kan? Baca Alkitab lagi Om. Mungkin Om terlalu sering pelayanan, jadi lupa baca Alkitab. Ya kan? Billy Graham, pendeta yang terkenal di muka bumi ini ya, Billy Graham, penasehat presiden di Amerika. Pokoknya Billy Graham terus itu sampai dia meninggal baru diganti. Dia itu penasehat spiritualnya presiden di Amerika, Billy Graham. Billy Graham bilang begini, 50 kali saya baca Alkitab untuk khotbah satu sesi. Tuh. 50 kali baca Alkitab. Misalkan temanya tentang Filipi 4 ayat 13. Dia harus baca 50 kali itu ayat hanya untuk khotbah satu sesi. Kalau pendeta zaman sekarang kan beda. Khotbah dia 10 sesi, baca Alkitab cuma satu kali. Nah itu repotnya. Kalau Billy Graham 50 kali dia baca ayat yang sama, satu kali itu satu kali khotbah. Makanya khotbahnya itu tentang Yesus terus. Yesus, tentang Yesus. Begitu. Nah, makanya ini saya ingatin nih, mungkin buat om-om yang atau opa gitu, terlalu sering pelayanan, lupa baca Alkitab lagi. Supaya benar nyampeinnya gitu loh. Jemaat itu bukan hanya tolong gereja kita doang. Seiman. Seiman. Ya sekali lagi nih biar jelas ya kan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan orang yang jadi berkat namanya harum ketika dia mati. Amin. Bapak saya itu matinya bukan karena sakit Bapak Ibu, tapi ditusuk preman untuk jaga. Preman itu nusuk dari belakang. Ya kan? Bapak saya meninggal matinya itu bukan sakit, tapi ditusuk preman di Tanjung Batu, Kepulauan Riau. 3 kali tusukan tembus ke jantung. Dan bapak saya puji Tuhan, karena prajurit tentara itu dilatih untuk seumur hidupnya itu untuk tetap bertahan kuat gitu. Jadi bapak saya masih naik sepeda motor ke itu, puskesmas. Karena Tanjung Batu nggak ada rumah sakit, adanya puskesmas. Untuk bisa sampai ke rumah sakit ditolong sama orang, bapak saya masih naik motor, berdarah begitu. Akhirnya meninggalnya di puskesmas karena tembus ke jantung paru-paru ya, tembus paru-paru kalau nggak salah, dan katanya sih beracun itunya, badiknya itu ya, pisaunya beracun katanya begitu. Akhirnya meninggal di situ. Sampai detik ini orang Tanjung Batu itu kalau ketemu mama saya itu hormat begitu, karena nama baik bapak saya masih diingat. Kalau bapak saya dulu kerjaannya memeras orang,
gara-gara tentara, gara-gara pakaian dinasnya, memeras orang, jahat sama orang. Ketika bapak saya meninggal, orang akan syukurin. Tapi ketika bapak saya selama hidup jadi berkat, bahkan berikan nyawanya bagi negara untuk menjaga keamanan pada masa itu, orang masih ingat sampai sekarang. Jadi nama baik itu ketika kita selama hidup jadi berkat. Kalau kita selama hidup jadi batu sandungan, iya, gimana mau jadi nama baik, saudara? Jelek lah namanya. Begitu. Jadi kita harus jaga. Kalau kita jadi berkat, nama baik jadi yang diingat orang. Amin, Bapak Ibu? Iya, nama baik. Nama baik. Amin, itu ayat yang terakhir. Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1, demikian firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak Sekali dan lagi. emas. Amsal 22 ayat 1, demikian firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Jadi kalau kau punya harta berlimpah, kalau namamu jelek, saudara. Itu Alkitab katakan kan? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Punya harta yang berlimpah bagus, nggak salah, nggak dosa. Kecuali kalau caranya curang ya, korupsi, fitnah orang, itu tanggung jawabmu lah kepada Tuhan. Tapi Alkitab katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, bukan kekayaan kecil, kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu, selagi masih hidup, lupakan yang lalu. Kalau sudah pernah jahat, curangin orang, tipu orang, mutarbalikan fakta, bertobatlah kau. Ya kan, bertobatlah. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ayo. Selama masih hidup, ayo nama baik. Jaga nama baik, saudara. Gampang kok cara menjaga nama baik. Jadi berkat. Jadi berkat kepada orang yang tidak seiman, jadi berkat kepada teman-teman seiman, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Amin? Iya, nama baik jadinya. Begitu, jangan pelit, jangan merasa, berbahasa roh. Apa lagi? Pakai shofar, trompet begitu. Apapun dalam hati, aduh. Ya nggak apa-apa sih kalau saudara pakai trompet, shofar, begitu. Tapi kalau ngutang ya bayar gitu loh. Nanti kadang-kala kan yang bikin jelek itu kan orang tuh punya apa ya? Bener-bener aja lah hidup ini Bapak Ibu. Apa yang kau imani kau lakukan lah. Gitu. Jangan saudara sibuk basaro, gosipin orang. Ngakimi orang. Ya kan nggak boleh gitu. Saudara itu bener-bener hidup ini. Itu bagus. Tiup trompet shofar bagus. Basaro itu Alkitabiah. Tapi buah-buah itu harus ada. Ya jadi berkat lah. Begitu. Jangan pelit. Pelitnya luar biasa, ngomong doang. Minta ampun deh. Tapi saya berdoa jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak lahir itu Naburjo. Ayo jadi berkat bagi sesama. Amin. Minimal 3 langkah mempersiapkan kematian. Yang pertama, senantiasa melekat kepada firman Kristus. Yang kedua, senantiasa hidup benar. Yang ketiga, senantiasa jadi berkat. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau mengajarkan kami hari ini 29 November 2020, minggu terakhir di bulan November, untuk kami mempersiapkan kematian. Karena kematian itu pasti. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan dan kesetiaan-Mu. Kami diajarkan, kami diberkati, kami disertai, kami disucikan, kami dikuduskan berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Saatnya kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami bersyukur Engkau telah melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Mari siapkan hosti, Bapak Ibu. Siapkan hosti. Dan anggurnya ya. Mamito boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25.
1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Kita ingat pengorbanan Kristus. Kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib untuk kita. Tubuhnya hancur supaya tubuhmu dan tubuhku saya sempurna. Bebas kanker, bebas tumor, bebas operasi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan, angkat osi tinggi-tinggi. Yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Saya sempurna. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat akan Kristus. Yang kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus telah mati buat aku. Darahnya tercurah di atas kayu salib supaya aku hidup kekal bersama Kristus. Supaya aku dosa-dosaku sudah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan. Yang kita ingat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Ucapkan dengan iman sama-sama kembali, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dosa kami sudah dibayar lunas. Segala kutuk, kelemahan sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Yesus. Inilah darah Yesus. Inilah darah Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dua-dua ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di minggu terakhir di bulan November. 29 November 2020 telah terima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Kristus. Kami sehat, sempurna, bebas pikun lumpuh. Kami percaya segala virus kami tolak dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kami percaya kemanapun kaki kami melangkah, malaikat Tuhan yang kudus mengawal kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat tubuh darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari Minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus untuk mengikuti yang pertama, renungan firman Kristus setiap hari Rabu mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Live streaming Facebook Kristonali Purba. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan jam berapapun renungan firman Kristus ini. Yang kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moria minggu depan masih dilaksanakan secara online tanggal 6 Desember 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus dan live streaming Facebook Kristonali Purba.
Dan pengumuman yang ketiga, khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan yang keempat, khusus anak-anak muda dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moriah Youth setiap hari Minggunya mulai jam 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kelima, visi gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan misi gereja GBI Moriah melangkah dengan iman. Yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi saat ini, maka dapat kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Pengumuman yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya setelah doa berkat ya Bapak Ibu. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di penghujung ibadah pada hari ini. Minggu 29 November 2020, hamba berdoa bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, dan juga Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan itu Naburju dimanapun menyaksikan ibadah ini, khotbah ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Aku berdoa berkat sukacita, mujizat, kuasa, kebaikan, kemurahan, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, semua yang terbaik dari sorga senantiasa tercurah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga, anak-anak mereka, mantu, cucu, besan, hidup mereka diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dijauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan Yesus Gembala kami yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Ibu, anak mantu, cucu besan diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani diberkati bersama keluarga. Tentu juga dengan Pak Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia pasti menang melawan corona. Indonesia menang atas resesi. Terlebih lagi kami berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga hamba Tuhan dari gereja Bala Keselamatan di Sigi yang beberapa hari lalu mengalami hal yang sangat memprihatinkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami percaya penghiburan, kekuatan, dan ketabahan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, siapapun pelakunya agar dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kami Indonesia. Berkati TNI Polri yang sedang mengejar pelakunya. Kami percaya Tuhan, TNI Polri juga diproteksi sempurna oleh darah Kristus, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu, gereja GBI Moriah, baik yang ada di Jakarta maupun di Palangkaraya, sekalipun masih merintis di tahun yang ketiga, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkatilah jemaat dan pengerjanya Tuhan Yesus. Dan kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta tempat ibadah milik sendiri ya Tuhan di Jakarta dan di Palangkaraya, dan kami pasti akan menerimanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali hari Rabu dalam ibadah live streaming renungan firman Tuhan dari gereja GBI Moriah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan baik ini hamba berdoa buat Ibu Renti di Palangkaraya. Kami percaya Ibu Renti pasti sehat, pasti sembuh, umur panjang. Darah Yesus menutup bungkus tubuh, jiwa, raga, dan roh Ibu Renti bersama dengan suami, anak, mantu, cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di mana Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria hari Minggu 29 November 2020 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas majua-jua. Silakan dulu kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saatnya saya mau sapa-sapa dulu.